Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, anak-anak kami para remaja, remaja dan naposo, dan anak-anak kami sekolah minggu di dalam Yesus Kristus. Pimpinan beserta seluruh anggota Majelis HKBP Harapan Baru Distrik 19 Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita senantiasa tetap berdoa dan bersukacita serta beribadah kepadanya. Walau kita mengikuti ibadah ini di rumah kita masing-masing, makna ibadah kita tidak mengurangi rasa hormat dan puji kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak boleh mengikuti ibadah minggu di gereja kita saat ini, 5 Juli 2020 dengan new normal, harapan dan doa kita selalu, biarlah wabah COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu keempat Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, terpujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang bersih tangannya, murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1, tanpa anugerah-Mu. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat 2, Ku Datang Sujud. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1, Ia Juru Selamatku. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita baca secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa,
dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Yesus, aku milik-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 465 ayat 1 dan 2, Tuhanku berkat-Mu melimpah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, muda-mudi, remaja, pra-remaja, dan anak-anak kami sekolah minggu. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah kita pada saat ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kami undang supaya kita baca secara bergantian. Kami yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbangking di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, minggu kita adalah minggu keempat Trinitatis, dan topik minggu kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Dalam hidup ini, siapa sih tidak mau diberkati? Kita mau diberkati. Hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau bisnis kita, sekolah kita, kuliah kita, sanak famili, cucu, dan lain sebagainya. Kita menginginkan itu. Kita menginginkan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau diberkati, apakah kita mau menjadi berkat? Maksudnya dalam hidup ini, kalau kita orang Kristen adalah yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya juga menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menginginkan itu bagi pengikutnya. Sama halnya, kita bukan hanya menerima berkat saja, tetapi kita juga harus menjadi saluran berkat bagi sekitar kita, saluran berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, adik-adik kami sekalian, firman Tuhan Kejadian 12 ini adalah awal atau mengawali maksud Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Allah bermaksud memiliki seseorang yang mengenal dan melayaninya dengan iman yang tulus. Allah memilih Abram, atau disebut pada akhirnya Abraham, agar tampil keluarga yang mengenal, mengajarkan, dan memelihara jalan-jalan Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja Naposo, pra-remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa beribadah di gereja pada saat ini. Ada 2 poin yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini. Poin yang pertama adalah panggilan Abram. Panggilan Abram melibatkan pemisahan diri. Firman Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Di ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abram tidak tahu kemana Allah akan menentukannya. Tetapi dengan iman Abram tidak menolaknya, sekalipun meninggalkan keluarga, sanak saudaranya, orang tuanya, dan bangsanya. Berarti saudaraku yang kekasih, jelas di sini mau dikatakan kepada kita adalah Abraham tidak menolak, tetapi menerimanya dengan iman dan kepercayaannya.
Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena kepercayaan iman Abraham itulah sehingga dia tidak menolak perintah Tuhan padanya. Abraham taat dan percaya dan yakin apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya, dia menerimanya dengan keyakinannya, dengan iman percayanya. Sehingga apa? Sehingga dia menuruti segala perintah Tuhan yang disampaikan kepada Abram. Saudaraku dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana jika panggilan Allah itu terjadi pada kita saat ini? Pasti kita berkata, tunggu dulu Tuhan, aku belum siap Tuhan, aku belum pamit sama orang tuaku, sedih rasanya Tuhan, belum kubereskan pekerjaanku, belum kubereskan semuanya yang ada, yang kumiliki, atau aktivitasku. Jangan dulu Tuhan. Kenapa Allah memisahkan dia dari bangsanya? Ada dua hal makna dipisahkan di sini, yaitu yang pertama, hal dipisahkan dari dunia. Berarti dipisahkan dari hal-hal duniawi dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi jelas Allah memanggil Abram dari sanak familinya, dari bangsanya, dari negerinya. Karena Allah mau ada sesuatu yang mau dikatakan, ada sesuatu yang bermakna, yang bernilai, yang Allah sampaikan kepada Abram. Itulah hal dipisahkan dari negerinya. Yang kedua, bagian yang kedua adalah hal dikhususkan untuk Allah. Berarti bahwa Abram mau dikhususkan menjadi nenek moyang orang percaya. Oleh karena apa? Karena iman kesetiaannya untuk mengorbankan Ishak, sehingga dia disebut Abraham. Bukan Abram lagi, tapi Abraham. Dan disitulah letaknya Allah memberikan nama itu, sehingga Abraham adalah artinya nenek moyang orang percaya. Allah menguduskan kita juga. Dan luar biasanya, Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Efesus 1:4 ini mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, saudaraku yang kasih, bahwa ternyata Allah telah memilih kita sebagai miliknya, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang diberkati Allah. Supaya apa kita dimilikinya? Dikatakan jelas, supaya kita itu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi tidak salah saudaraku yang kekasih, bahwa Allah lebih dahulu telah memilih kita. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, poin yang kedua adalah Abram diberkati dan menjadi berkat di muka bumi ini. Abram diberkati Allah. Mana buktinya? Firman Allah
Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Dan engkau menjadi berkat. Yaitu ayat 2. Kemudian melalui firman Tuhan ini dikatakan juga berikutnya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, saudaraku yang kekasih, di manakah letaknya kita diberkati dan untuk menjadi berkat? Jawabannya, saat ini letaknya hanya pada Yesus Kristus. Letaknya hanya kepada Injil Yesus. Berkat itu tidak diukur dengan harta benda di tanah kanan lagi yang diterima Abraham, tetapi berkat itu adalah berkat rohani, yaitu karena iman. Galatia 3 ayat 7 berkata, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita ini adalah anak-anak Abraham, karena Abraham hidup dari iman. Kemudian ayat 9 dikatakan Galatia 3 ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Kita adalah diberkati oleh Yesus Kristus. Karena pemanggilan Abraham itu adalah sama dengan pemanggilan kita menjadi miliknya. Orang yang percaya menjadi yang diberkati. Allah sudah melaksanakan itu melalui Yesus Kristus yang sudah diberkati, yang diutusnya yaitu Allah, yang diurapi oleh Allah ke dunia ini, sehingga di dalam Yesuslah menjadi berkat bagi semua umat manusia dan bumi ini. Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 14 jelas dikatakan di sana, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jelas saudaraku, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah menjadi diberkati, berarti kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu jadilah hidup kita orang-orang yang diberkati oleh Allah melalui Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna bahwa kita sudah diberkati. Yesus yang datang itu adalah memberi berkat bagi kita. Jadi tidak salah lagi saudaraku yang kekasih, jangan kita berkata aku tidak diberkati oleh Tuhan, aku belum diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan salah lagi. Itulah makna
bahwa kita secara rohani sudah diberkati, yaitu bahwa kita sudah diterimanya, bahwa kita juga diampuninya dosa-dosa kita, dan kita juga sudah menjadi anak-anaknya. Sehingga dikatakan apa tadi? Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadilah kita juga menjadi saluran berkat dalam sekitar kita, sesama kita. Misalnya mengasihi. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi artinya saluran berkat adalah harus dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan lidah, hanya manis di mulut, lip service, tetapi harus aktif dinamis kita, harus menjadi tujuan berkat itu kepada sesama kita. Misalnya adalah mengasihi sesama kita, membantu sesama kita, menolong sesama kita. Menolong, membantu, mengasihi sesama bukan diukur dengan harta benda, tetapi bisa juga mengasihi sesama adalah memberikan dorongan, motivasi, semangat dalam hidupnya. Kalau ada pada kita, kita berikan, yaitu untuk mengurangi beban, kesulitan dalam hidupnya. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak jemaat kita, banyak saudara-saudara kita di dalam keterpurukannya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Jadilah kita saluran berkat di sekitar kita. Jadilah kita menjadi anugerah, jalan Tuhan, alat Tuhan untuk memberikan berkat kepada sesama kita, sekitar kita. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bukan hanya diberkati, tetapi kita juga harus untuk berkat bagi sesama kita. Seperti nyanyian kita, buku nyanyian HKBP 792, Pasu-pasu hamion Tuhan. Tuhan datanglah dan beri. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, dihibur, diberi, pertolongan pun diberi. Jadilah kita saluran berkat bagi orang lain. Seperti Abraham diberkati dan untuk menjadi berkat. Allah memanggil dia, Allah memberkati dia, dan Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Sama dengan kita, sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen, kita harus menjadi saluran berkat kepada sesama kita. Jadilah kita saluran berkat kepada sesama kita, sekitar kita. Karena apapun, sekecil apapun, pertolongan kita akan ada faedahnya, akan berguna di dalam kehidupan orang yang menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita, melindungi kita. Biarlah Tuhan yang memakai, yaitu pemimpin kita, khususnya Indonesia ini, presiden kita, semua pemerintahan daerah dalam menangani COVID-19 ini. Salam sehat, tetap kita senantiasa patuh apa yang dikatakan oleh pemerintah kita, yaitu protokol kesehatan, supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak banyak lagi korban. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dimanapun kita berada dan beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai hidup kami pada saat ini.
Firman-Mu telah menyapa kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati, karena Yesus lebih dahulu memberkati kami. Biarlah berkat melalui Yesus yang menyelamatkan kami, yang memilih kami, yang menebus kami Tuhan, yang luar biasa yang sudah kami terima. Jadikan kami Tuhan orang-orang percaya, menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkannya Tuhan, yang mau menerimanya Tuhan. Sebab banyak saudara-saudara kami, orang-orang yang membutuhkan itu. Jadikan kami Tuhan saluran berkat di sekitar kami, lingkungan kami, sesama kami Tuhan. Itulah kasih yang luar biasa, karena itu adalah ajaran Yesus bagi kami sebagai pengikut-Mu. Ya Bapa di surga, mungkin pada saat ini ada dua-dua kami Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan bagi mereka. Yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Begitu juga Tuhan yang sudah mempunyai pekerjaan, baik pegawai negeri, sipil, swasta, beri kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka Tuhan tidak lupa untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang sakit di rumah atau di rumah sakit pada saat ini. Ya Bapa di surga, ulurkan tangan yang kudus itu, memberkati tubuhnya, memberkati makanan dan minuman para medis dan dokter yang merawatnya, sehingga mereka sembuh dengan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu, pada saat ini mungkin ada pergumulan pribadi, keluarga. Ya Bapa di surga, tolong bantu mereka, sehingga masalah yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, boleh senantiasa berbuahkan yang baik, menghasilkan berkat-berkat anugerah-Mu, sehingga masalah itu Tuhan cepat berlalu dan limpahkan berkat anugerah-Mu, damai sejahtera bagi mereka. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang belum ada momongan di tengah-tengah keluarga, yang belum ada keturunan Tuhan. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami ini, dengarkan doa-doa mereka, berkati usaha mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan senantiasa menerima berkat anugerah-Mu, momongan anak di tengah-tengah mereka, karena Tuhan begitu baik kepada mereka. Ya Bapa di surga, berkati keluarga kami, sanak famili kami, orang tua kami, atau anak-anak kami yang jauh dekat kepada kami pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau berkati penuh sukacita daripada-Mu. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami, memelihara kami Tuhan, dalam situasi kondisi COVID-19 ini. Tuhan yang menjaga kami, menjauhkan segala penyakit ini, memberikan kekuatan, kesehatan, berkat anugerah, tambahkan rezeki bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memakainya dalam sejahtera-Mu, dalam anugerah-Mu itu, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tetap bersyukur atas hal itu. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, baik kepada sama manusia terlebih di hadapan Tuhan, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui BNHKBP nomor 792 ayat 1-2. Tuhan datanglah dan beri sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.